Rabu 23 April 2026, Kompas menggelar fokus group discussion bertajuk Mining Connect di Menara Kompas, Jakarta. Ajang ini mempertemukan para pemangku kepentingan untuk menavigasi arah kebijakan sektor pertambangan Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang bergerak cepat. Salah satu hal yang jadi perhatian terkait industri batubara yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara. Dalam perkembangannya, sektor ini tengah dihadapkan pada pembatasan produksi dan tingginya tekanan biaya operasional. Di saat sama, komitmen global terhadap transisi energi bersih turut diuji secara nyata. Berdasarkan data statistik global terbaru, Indonesia tercatat memiliki cadangan batu bara terbukti di kisaran 35 miliar ton. Angka ini terpaut cukup jauh jika disandingkan dengan raksasa energi seperti Cina yang menduduki peringkat atas global dengan cadangan melampaui 143 miliar ton. Meski volume cadangan Indonesia hanya seperlima Cina, Indonesia justru memegang kendali sebagai salah satu pengekspor batu bara termal terbesar di dunia. Kita itu cuma 34 miliar ton dibandingkan Cina yang 143 miliar ton. Kenapa Cina sedikit lebih gede? Karena cadangan batu bara dia 1.500, 1.600 meter itu dihitung sebagai cadangan. Kita ngitung cadangan cuma kedalaman menambang sekarang ini dengan stripping ratio yang ada. Paling 97 meter. Habis itu kita ngitung sebagai sumber daya. Jadi cara ngitung cadangannya mungkin salah, sehingga kita bilang mau menghemat cadangan. Tapi karena kita salah ngitung, kira-kira gitu. Kan kita nggak peduli sama underground. Di Cina tambangnya underground semua. Namun belakangan pemerintah berencana memangkas volume produksi sejumlah komoditas pertambangan, termasuk batu bara. Langkah ini ditempuh untuk menata kembali keseimbangan pasokan dan permintaan dengan harapan dapat menopang harga dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Heldi Satria Putra menekankan bahwa momentum hilirisasi hasil tambang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Pasalnya, hilirisasi secara langsung mendorong investasi dalam pertambangan. Yang pertama itu industri logam dasar. Intinya ini adalah hilirisasi. Ya. Yang kedua itu jasa lainnya. Yang ketiga pertambangan. Jadi tambang ini masih masuk 5 besar. Walaupun kondisinya tadi katanya seperti itu, tetapi dari sisi investasi masih 5 besar. Kenapa? Karena dia menunjang hilirisasi tadi. Artinya hilirisasi kita juga mendorong tambang kita. Dari tahun 2009 kita sudah mengeluarkan Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, di mana undang-undang itu ya intinya pemerintah ingin mendorong hilirisasi dari tambang mineral dan batu bara kita. Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dalam diskusi ini menekankan pemenuhan kaidah teknik pertambangan yang baik atau good mining practice. Selain memenuhi aspek kepatuhan hukum, hal tersebut bakal meminimalkan dampak kerusakan lingkungan dan mengembalikan fungsi lahan sehingga industri tambang dalam negeri lebih berkelanjutan. Kalau kita menambang yang the good mining practice adalah kita menambang sesuai dengan rencana penambangan. Ada deviasi kiri kanan sedikit, naik turun, ada daya dukung lingkungan yang harus diperhatikan, dan faktor-faktor lainnya. Bukan hanya harganya naik kita genjot produksi, nggak bisa seperti itu saja. Penambangan yang baik dan benar itu nggak bisa kalau harga tinggi kita genjot produksi, kalau harga rendah kita turunin produksi. Ya kita bersiasat mungkin bisa di stockpile dan lain sebagainya, tapi yang namanya menggenjot produksi itu bukan hal yang tepat. Harus memperhitungkan banyak sekali faktor. Dan ini sebenarnya tercermin dalam RKAB yang dibuat berdasarkan FS.